Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Tidak terasa kita di dalam ujung yang terakhir dalam bulan Desember saat ini. Oleh kasih kemurahan Tuhan, oleh tuntunan Tuhan, kita merasakan kasih kemurahan-Nya ya. Tuhan begitu baik bagi kita. Biarlah selama 10 bulan kita tidak bisa beribadah, hanya melalui online. Tapi puji Tuhan, kita lewati semuanya. Biarlah kita menyerahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Di dalam 2021 ini, kita semakin hari semakin melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan setia. Puji Tuhan.
dunia Tuhan, untuk menebus segala dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga Kau berikan anak Tuhan lahir ke dunia Tuhan, membawa damai untuk kami Tuhan. Nama Yesus. Di hari Minggu yang terakhir ini Tuhan, kami bersama Engkau Tuhan menghadapi semuanya Tuhan. Biarlah dengan tahun yang baru kami akan datang Tuhan, biarlah kami bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kira karaya syukur. Kami menyerahkan Tuhan ibadah raya ini sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah hadir di tengah-tengah saat ini, merawat jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Walaupun Tuhan masalah apapun terjadi Tuhan, tapi kami bersama Engkau Tuhan Yesus, ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan Tuhan ibadah ini dari permulaan pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Kami akan bersorak-sorai untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Raja Damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya.
Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam dasar kehadiran Tuhan, Juru Selamat dunia Tuhan kita Yesus Kristus. syukur di minggu yang terakhir sebelum kami mengakhiri tahun 2020. Meskipun ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, namun kami meyakini bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna
tidak pernah beranjak dari hidup kami. Immanuel, Tuhan beserta setiap kami. Dalam setiap keadaan, dalam segala kondisi, Tuhan tetap beserta kami. Itulah yang menolong dan memampukan kami hingga kami boleh berada di penghujung tahun ini dan sebentar akan memasuki tahun yang baru. Karena itu kami membutuhkan firman Tuhan. Mari urapi setiap kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga benih firman Tuhan yang akan ditaburkan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Iman kami diteguhkan, akan menjadikan kami umat-umat Tuhan yang semakin hidup berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Dialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang duduk kembali Bapak Saudara. Shalom, puji Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah berada di hari-hari yang hampir terakhir dari tahun ini. Ya. Meskipun ada banyak hal yang memang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, namun seperti doa kita bersama tadi, tetap kita meyakini seperti tema Natal kita bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan beserta Bapak Ibu Saudara dan saya melewati banyak hal. Nah, Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang suka melakukan dan memberikan hal-hal yang baru dan indah dalam hidup kita. Saya ulangi ya, Tuhan yang beserta kita adalah Tuhan yang suka melakukan dan memberikan hal-hal yang baru dan indah dalam hidup kita. Karena itu judul firman Tuhan pada malam ini adalah sesuatu yang baru dan indah di dalam Tuhan. Sekali lagi, sesuatu yang baru dan indah di dalam Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal yang ke-43 di ayat yang ke-19. Yesaya pasal 43 di ayat yang ke-19. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa melihat, membuka dari Alkitab ataupun gadget yang hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja ya. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku Guru besar, yaitu Tuhan, hendak membuat sesuatu yang baru. Sekali lagi, hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Yang setuju berkata, amin. Alkitab berkata, lihat. Lihat itu artinya kita umat Tuhan disuruh memperhatikan dengan seksama. Ya, karena itu dipakai kata lihat. Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru. Ya, karena itulah di awal tadi saya katakan Tuhan yang beserta kita, Immanuel, itu adalah Tuhan yang suka melakukan, memberikan hal-hal yang baru dan indah dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan lihat Saudara ya. Hal-hal yang baru apakah yang Tuhan nyatakan, baik sudah dinyatakan, baik akan dinyatakan dalam hidup umatnya. Sehingga kalau kita ngerti hal ini, maka Bapak Ibu Saudara dan saya tidak takut menghadapi kondisi yang bagaimanapun. Ya, tidak putus asa, tidak kehilangan harapan menghadapi situasi yang bagaimanapun. Karena apa? Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang suka melakukan dan memberikan hal-hal yang baru dan indah dalam hidup umatnya. Ya, nah sekarang kita akan lihat ya. Hal yang pertama, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi umat Tuhan, maka hal yang baru pertama yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan berikan atas umatnya. 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darah. Sekali lagi, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ayat ini tentu sering kita dengar, saudara, karena saya gunakan, saya bacakan setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Jadi kita sudah tidak asing ya mendengar kata-kata dari ayat ini. Tapi penekanan yang saya ambil adalah kata perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Hal baru yang pertama yang Tuhan nyatakan atas umatnya dimulai dengan perjanjian baru. Perjanjian baru. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan Alkitab kita, itu ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Mengapa diberi nama perjanjian lama, perjanjian baru? Di perjanjian lama, kalau Bapak Ibu perhatikan, sebelum Tuhan Yesus datang, ya, karena memang di perjanjian lama itu kisah-kisah yang diceritakan jauh sebelum Tuhan datang ke dunia ini. Nah, setiap orang yang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, supaya mereka diampuni, maka mereka itu harus membakar korban. Mereka menyediakan hewan atau binatang sesuai dengan ketentuan dari Tuhan, binatang-binatang tertentu. Setelah disediakan binatang itu, kemudian lemaknya dibakar, ya, darahnya dicurahkan, ditumpahkan, lemaknya dibakar. Bau korban bakar itu menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu membuat umat Tuhan yang hidup di era perjanjian lama menerima pengampunan. Setiap kali mereka melakukan kesalahan atau pada waktu-waktu tertentu, mereka mempersembahkan korban yang dibakar dan ada darah yang ditumpahkan. Nah, itu dalam perjanjian lama selalu seperti itu. Kalau sudah perhatikan, selalu seperti itu. Dan dalam perjanjian lama, umat Tuhan waktu itu dibatasi dengan sebuah aturan yang namanya hukum Taurat. Ya, kapan hari ada beberapa yang menyampaikan, tanya kepada saya tentang hukum Taurat dibandingkan dengan kasih karunia. Nah, malam ini saya tidak menyampaikan khusus tentang hal itu, cuma menyinggung sedikit saja. Di perjanjian lama, penekanan tentang hukum Taurat itu sungguh kuat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang salah langsung dihukum. Bahkan hukuman Tuhan, hukuman Allah, kalau saudara baca di perjanjian lama, begitu tegas. Siapa yang melanggar kekudusan Tuhan, mati. Saudara ingat anak-anak Harun ya, yang membawa api asin menghadap Tuhan, mati. Saudara ingat Peres dan siapa itu, Usak ya, yang membawa waktu mengangkut tabut Tuhan dengan cara yang salah, lalu kemudian tidak sengaja memegang tabut Tuhan, mati. Hukuman Tuhan begitu luar biasa, keras, terkesan sepertinya Tuhan itu kejam. Bahasa sehari-hari mungkin bilang sadis itu, ya. Salah dihukum, bahkan hukumannya bukan hukuman yang ringan, namun hukuman yang berat, bahkan mengakibatkan kematian. Nah, itu di era perjanjian lama seperti itu. Hukum Taurat ditegakkan dengan penuh kedisiplinan, ya, dengan penuh tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan. Yang tidak berhasil melakukan, salah, gagal, dosa di hadapan Tuhan. Nah, di perjanjian baru, Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena Allah tahu manusia tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna. Kalau mau jujur, siapa yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna? Aturan-aturan yang dibuat, perintah-perintah yang sudah diberikan, siapa yang bisa memenuhi dengan sempurna tanpa cacat, tanpa kesalahan? Tidak ada, so. Karena itu dikatakan semua, ya, semua sudah berbuat dosa, semua sudah melakukan kesalahan, dan upah dosa itu maut. Nah, karena tidak ada yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat, semua sudah jadi salah, jadi dosa, dan akhirnya ujungnya menuju pada kebinasaan, hukuman. Allah tidak berdiam diri, dikirimkan nyala anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus,
yang kita peringati hari-hari ini dalam peringatan Natal. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus dikirimkan, maka ada sebuah perubahan. Tadi di Perjanjian Lama, ya, ada hukum Taurat yang harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi sudah dianggap dosa. Sedikit saja gagal sudah salah. Kalau salah harus membakar, ya, korban persembahan. Darah binatang dicurahkan, kemudian lemak binatang dibakar. Setiap kali salah penebus dosa harus lakukan seperti itu. Itu di Perjanjian Lama seperti itu. Tapi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka ada sebuah perjanjian yang baru. Tadi di 1 Korintus 11 ayat 25 dikatakan, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah Tuhan Yesus. Kalau darah binatang harus ditumpahkan berulang kali. Salah, darah binatang ditumpahkan lagi. Salah lagi, darah binatang ditumpahkan lagi. Salah lagi, darah binatang ditumpahkan lagi. Setiap kali lakukan kesalahan harus ada darah binatang yang ditumpahkan. Itu perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru beda. Darah Tuhan Yesus yang dicurahkan, yang ditumpahkan cuma satu kali, tapi berlaku untuk seterusnya. Luar biasa, ya. Kalau darah binatang harus berulang kali. Berapa banyak kesalahan, berapa kali kesalahan, ya itu ulang, dilakukan terus. Darah binatang ditumpahkan. Tapi darah Kristus, darah Tuhan Yesus tidak demikian. Satu kali, tapi berlaku untuk seterusnya. Nah, darah Kristus ini adalah perjanjian yang baru. Ini hal yang pertama, ya. Hal baru yang pertama yang Tuhan nyatakan atas umatnya, dimulai dengan perjanjian yang baru. Sehingga Bapak Ibu Saudara saya tidak perlu lagi membakar binatang, lemaknya dibakar, darah binatang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Tidak perlu. Cukup kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka korban Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus yang dicurahkan itu mengampuni segala dosa kita. Kita dibenarkan karena darah Kristus. Ya, cukup seperti itu saja, Saudara. Ini perjanjian yang baru yang Tuhan nyatakan atas kehidupan umat Tuhan. Yang pertama, ya. Yang kedua sekarang, setelah Tuhan berikan yang baru, yaitu perjanjian yang baru, maka yang kedua, yang Tuhan berikan kepada umatnya sesuatu yang baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, hal baru yang dinyatakan oleh Tuhan kepada umatnya adalah bicara tentang ciptaan yang baru. Begitu Bapak Ibu Saudara saya percaya kepada Tuhan Yesus, bukan cuma kita terima perjanjian baru melalui darah Tuhan yang ditumpahkan, tetapi juga dikatakan kita, Bapak Ibu Saudara saya, jadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Hidup lama kita, ya, cara hidup, cara berpikir, ya, karakter manusia lama kita harus sudah berlalu. Siapa yang ada dalam Kristus, ia jadi ciptaan yang baru. Hidupnya diubah. Nah, karena itu sangat disayangkan kalau ada anak Tuhan, sudah jadi anak Tuhan sekian lama, tapi hidupnya tidak berubah. Nah, maaf, ini dipertanyakan, betulkah dia ada dalam Kristus? Karena kita berkata siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama harus sudah berlalu. Yang lama sudah harus ditinggalkan. Harus, betul kita berkata begitu. Yang baru kita songsong datang dalam hidup kita. Ya, ini hal baru yang kedua. Ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara saya jadi ciptaan baru. Ya, kata lain dari ciptaan baru ini juga lahir baru. Ingat ucapan Tuhan Yesus kepada Nikodemus, seorang tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Lahir baru, jadi ciptaan baru. Yang ketiga sekarang, hal baru yang Tuhan nyatakan dalam hidup umatnya, dimulai dari perjanjian baru. Yang kedua, ciptaan yang baru. Yang ketiga sekarang, Yeskiel pasal 36
ayat yang ke-26. Yesaya pasal 36 ayat yang ke-26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang ketiga, hal baru yang Tuhan nyatakan atas umat Tuhan. Yang ketiga adalah hati yang baru, roh yang baru. Hati yang baru, roh yang baru ini bicara tentang apa? Hati yang taat, roh yang tunduk, tidak suka melawan, tidak suka berontak, tidak keras. Israel ketika sesudah dibebaskan Tuhan dari Mesir, memang mereka berjalan dalam tuntunan Tuhan. Namun kalau saudara baca dan perhatikan perjalanan hidup Israel, diwarnai dengan hal-hal yang menunjukkan hati Israel itu keras. Sampai banyak kata digunakan, bangsa ini bangsa yang tegar tengkuk. Artinya tegar tengkuk itu apa? Keras, suka melawan, suka berontak. Siapa yang dilawani berontak? Musa. Tapi bukan pribadi manusia, pribadi Musa sebagai manusia, tapi berarti memberontak kepada Allah yang menunjuk Musa untuk memimpin Israel. Jadi kalau Israel berontak kepada Musa, berarti Israel berontak kepada kepemimpinan Allah. Nah, ini Israel belum memiliki hati yang baru, roh yang baru. Nah, Tuhan ingin yang ketiga. Kalau yang pertama sudah ada perjanjian baru, darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan menebus kita. Yang kedua, kita jadi ciptaan yang baru, manusia baru di dalam Tuhan. Yang ketiga sekarang, hatinya harus baru, rohnya harus baru. Hati yang taat, roh yang tunduk, roh yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, roh yang rindu untuk mendekat dengan Tuhan. Karena Anda orang-orang yang tidak punya kerinduan untuk dekat pada Tuhan, ya. Ini era pandemi, salah satu ujian ya, yang Tuhan ingin lihat, apakah umat Tuhan mau tetap dekat Tuhan atau enggak. Ada umat Tuhan yang saya perhatikan ketika mengalami masa pandemi beberapa waktu ini, beberapa bulan, ya, wah mereka punya kerinduan untuk datang mendekat kepada Tuhan luar biasa. Tapi ada umat Tuhan yang justru sebaliknya, setelah melewati masa pandemi beberapa bulan, mereka tidak punya kerinduan untuk datang mendekat pada Tuhan. Ya, rasanya berat, rasanya enggan, rasanya males, rasanya tidak bergairah, tidak bersemangat. Karena apa? Belum memiliki hati yang baru, roh yang baru. Ya, jadi yang ketiga, Tuhan nyatakan sesuatu yang baru atas umatnya, diberi hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat, roh yang lembut, roh yang tunduk, roh yang rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang keempat sekarang, hal baru yang akan dinyatakan Tuhan atas umatnya. Mazmur pasal yang ke-40 di ayat yang ketiga. Mazmur 40 di ayat yang ketiga. Kalau dalam Alkitab buku atau Alkitab manual itu Mazmur pasal 40 ayat yang keempat. Namun di Alkitab digital itu Mazmur 40 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yang keempat, saya ulang ya, yang pertama dimulai dari diberi perjanjian yang baru. Ya, perjanjian baru membuat hidup Bapak Ibu Saudara dan saya diampuni dosa cuma oleh darah Kristus yang ditumpahkan satu kali, namun berlaku seterusnya. Lalu yang kedua, setelah perjanjian baru dikatakan kita jadi ciptaan yang baru, yang hidup lama berlalu, hidup baru, manusia baru terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga sekarang, hatinya baru, rohnya baru, hati yang rindu untuk menyembah Tuhan, hati yang rindu untuk taat, hati baru, roh baru. Yang keempat sekarang, setelah hatinya baru, rohnya baru, sekarang yang keempat dikatakan diberi nyanyian baru.
Artinya apa? Nyanyian ini bicara tentang perkataan. Sesuatu yang bisa didengar, sesuatu yang bisa dilihat. Dikatakan Mazmur 40 tadi, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Hal baru yang keempat yang Tuhan akan berikan kepada umatnya adalah punya dampak, ya, hidup yang punya dampak positif atas orang-orang di sekitar. Kata-katanya kata-kata yang membangun, kata-kata iman, kata-kata yang memberkati. Perbuatannya perbuatan yang membangun, perbuatan yang menunjukkan seorang yang beriman, perbuatan yang memberkati. Sehingga orang yang lihat, orang yang dengar, mereka jadi percaya kepada Tuhan karena melihat sesuatu yang indah atas kehidupan umatnya. Namun sangat disayangkan kalau ada seseorang yang sudah jadi anak Tuhan, tidak ngalami, diberi nyanyian baru, wah tidak ngalami, ya, kata-katanya, perbuatannya masih tetap kata-kata perbuatan yang lama, ya, maaf, kata-kata kotor, kata-kata sia-sia, kata-kata tidak membangun diucapkan. Sayang, padahal Alkitab berkata Tuhan berikan nyanyian baru supaya kata-kata yang membangun, kata-kata beriman, perbuatan yang membangun, perbuatan yang menjadi berkat, itu yang ada dalam hidup umat Tuhan. Karena Tuhan sudah berikan, Tuhan nyatakan nyanyian baru buat umatnya. Oke, itu yang keempat sekarang, ya. Yang kelima, hal baru yang Tuhan nyatakan atas umatnya. Dimulai dari yang pertama perjanjian baru, lalu kemudian yang kedua ciptaan baru, yang ketiga apa? Hati yang baru, roh yang baru, yang keempat nyanyian baru, kata-kata, perbuatan, ya, yang memuliakan Tuhan, yang menjadi berkat. Yang kelima sekarang, Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29 dan 31. Yesaya pasal 40 ayat 29 dan 31. Demikian firman Tuhan. Dia, yaitu Tuhan, memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi yang lagi lelah, yang lagi tidak berdaya, dikatakan Tuhan akan beri kekuatan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Supaya yang lelah, yang tidak berdaya ini dapat kekuatan dari Tuhan. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan kalimat berikut. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini luar biasa, saudara. Sekilas kalau saudara baca, apa yang luar biasa, Pak? Kalau saudara perhatikan, lari tapi tidak lesu, jalan terus tapi tidak lelah. Kalau dipikir dengan logika manusia, masuk akal nggak, saudara? Pernah saudara lakukan lari terus tidak berhenti, tapi tidak merasa lelah atau lesu? Pernah, saudara? Kalau saya pikirkan, tidak mungkin. Sekuat-kuatnya stamina orang, sampai pada titik tertentu dia akan lelah. Betul? Mungkin ada beberapa yang suka lari, ya. Kalau yang sudah umur biasanya mungkin jalan, tapi jalan agak cepat mungkin gitu, ya. Yang masih muda-muda suka lari, mungkin larinya bisa sampai sekian kilo, sekian puluh kilo. Oke, tapi saya yakin sampai pada satu titik kesel, capek, lelah, letih, aduh, sudah tidak kuat lagi. Padahal ini orang muda, biasa lari, olahraga lari biasa, tapi yang akhirnya akan mengalami kelelahan. Tapi Alkitab berkata, orang yang menantikan Tuhan, mereka diberi kekuatan baru. Ini hal baru yang kelima, dapat kekuatan baru. Sehingga ketika mereka berjalan, ketika mereka berlari dalam menjalani hidup ini, dalam melewati segala hal di hidup ini, Alkitab berkata mereka tidak menjadi lesu, mereka tidak menjadi lelah. Aneh, ya? Aneh, so. Tapi ini akan terjadi. Ini akan dinyatakan oleh Tuhan untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, tidak masuk akal
Tidak mungkin terjadi menurut pikiran manusia. Namun Tuhan berjanji seperti itu. Karena Tuhan adalah Tuhan yang suka memberikan dan melakukan hal-hal yang baru dan indah untuk setiap umatnya. Yaitu yang kelima, diberi kekuatan yang baru. Menghadapi sesuatu yang berat, secara manusia mungkin mulai merasa agak lelah, mulai merasa sedikit kehilangan harapan. Tapi kita menantikan Tuhan dikasih kekuatan baru, bangkit lagi. Menghadapi lagi sesuatu yang berat, secara manusia mungkin merasa tidak berdaya, tapi Tuhan beri kekuatan yang baru karena kita menanti-nantikan Tuhan. Sehingga ajaib kalau kita lihat perjalanan hidup kita, iya ya, aku mengalami banyak hal yang secara manusia tidak mampu. Kalau menurut pikiran manusia sudah putus asa, sudah menyerah, sudah kehilangan harapan. Tapi kok aneh, aku bisa mampu menghadapi hingga hari ini, aku bisa mampu menjalani hingga hari ini. Direnungkan dengan baik, oh ternyata karena kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita umat-umatnya yang menanti-nantikan Tuhan. Ya, ini hal yang kelima, hal yang baru yang Tuhan nyatakan. Ya, kalau yang pertama diawali dari perjanjian baru, lalu kemudian yang kedua dikatakan kita jadi ciptaan yang baru. Hal yang ketiga dikatakan kita diberi hati yang baru, roh yang baru. Ya, lalu yang keempat nyanyian baru. Artinya kata-kata, perbuatan yang bisa didengar, dilihat oleh orang dan memuliakan Tuhan. Ya, berdampak positif. Yang kelima diberi kekuatan yang baru, sehingga menjalani kehidupan di dunia ini yang berat. Stamina rohani kita tidak kendor, stamina rohani kita tidak merosot, stamina rohani kita tidak hancur. Karena memang Alkitab berkata, satu kali nanti semua yang ada di bumi satu kali akan digoncang. Dan ini memang sudah terbukti ya. Hampir semua negara-negara di dunia ini mengalami goncangan yang besar hari-hari ketika pandemi berlangsung. Semua mengalami, ya, sektor kesehatan, sektor ekonomi, banyak sektor yang lain mengalami kegoncangan. Supaya tinggal tetap nyata, yang tidak tergoncangkan itu apa? Yaitu cuma Allah dan kerajaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya, dikatakan diberi kekuatan baru menghadapi kegoncangan yang secara manusia berat, ya, tapi tetap bisa beroleh kekuatan yang baru karena Tuhan berikan kekuatan yang baru buat kita yang menantikan Tuhan. Yang keenam sekarang, yang terakhir, 2 Petrus pasal 3 di ayat yang ke-13. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Yang keenam, yang terakhir, yang Tuhan berikan, nyatakan sesuatu yang baru atas umatnya. Yang keenam adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Kapan langit baru, bumi baru itu akan dinyatakan? Langit baru, bumi baru itu akan dinyatakan saat Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah bertemu dengan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan sudah menjemput umatnya, maka langit dan bumi yang lama akan lenyap. Lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di Wahyu pasal 21, yaitu dijelaskan tentang langit bumi baru, ya. Walaupun tidak terlalu detail, tapi ada penjelasan yang lebih, ya, tentang langit baru, bumi baru. Itu akan diberikan ketika Tuhan sudah datang kali yang kedua menjemput umatnya. Mereka yang percaya, mereka akan menerima langit baru, bumi baru. Langit lama, bumi lama yang sekarang ada di hancur, binasa, lenyap. Orang dunia juga tahu, mereka bilang iya ya, satu kali nanti bumi kita ini akan kiamat katanya. Betul memang. Ya, ini langit bumi yang kita tempati sekarang satu kali nanti akan hancur. Tapi Bapak Ibu Saudara saya menerima satu hal yang luar biasa, yang baru yang Tuhan sediakan, yaitu langit baru, bumi baru disediakan buat kita. Ya, ini yang paling luar biasa, ya. Sehingga kalau nanti sudah menempati langit baru, bumi baru,
Wahyu berkata, tidak ada lagi yang namanya tangisan, air mata, penderitaan, kesusahan. Tidak ada. Yang ada apa? Kebenaran, sukacita, damai sejahtera selama-lamanya. Bukankah itu hal yang paling indah? Ya, kebenaran, sukacita, damai sejahtera itu dinantikan, dirindukan oleh semua orang, dan itu akan diterima saat kita berada dalam langit baru, bumi baru. Ya, jadi kalau kita lihat urutan mulai dari pertama kali datang kepada Tuhan, mulai dari perjanjian baru. Setelah perjanjian baru jadi ciptaan baru. Setelah jadi ciptaan baru, hati baru, ya, roh yang baru. Setelah itu kemudian dikatakan nyanyian baru. Kata-kata, perbuatan yang didengar, dilihat orang dan memuliakan Tuhan berdampak positif. Ya, lalu kemudian diberi kekuatan baru, jalani kehidupan yang sulit sekalipun tetap bisa tidak lelah, tidak lesu, karena Tuhan berikan kekuatan yang baru. Dan yang keenam, yang terakhir, puncaknya, kalau satu saat kita tinggalkan dunia ini, Tuhan jemput kita kali yang kedua, disediakan langit yang baru, bumi yang baru. Ya. Nah, jadi karena itu kalau kita lihat bahwa Allah yang memang spesialis menyediakan hal yang baru dan indah buat setiap umatnya, ya, dengan hal-hal yang baru yang tadi sudah kita pelajari, menunjukkan bahwa Dia Allah yang luar biasa. Immanuel, Tuhan beserta kita, itu Allah yang luar biasa. Karena Allah yang suka melakukan dan memberikan hal-hal yang baru untuk umatnya. Nah, karena itu mungkin di tahun 2020 yang akan kita tinggalkan beberapa hari lagi, ada banyak hal-hal yang ketika kita evaluasi, ketika kita introspeksi diri, mungkin ada banyak hal yang menunjukkan kegagalan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita sebagai manusia. Tapi Alkitab berkata di hari ini Tuhan suka melakukan dan memberikan hal-hal yang baru buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Karena itu mari hadapi ya tahun yang baru 2021 dengan harapan yang baru bersama dengan Tuhan. Jangan lemah, jangan putus asa. Mari buat komitmen yang baru. Katakan, Tuhan, aku rindu ya di tahun baru 2021 ada hal yang lebih lagi aku mau lakukan buat Tuhan. Ada hal yang lebih lagi yang aku mau tunjukkan bahwa aku mengasihi Tuhan, bahwa aku sungguh percaya, bahwa aku sungguh-sungguh menaruh harapanku hanya pada Tuhan. Sehingga nanti akhirnya Tuhan sediakan hal-hal yang baru buat setiap hidup kita, umat-umat Tuhan. Ingat 2 minggu yang lalu perjalanan Israel saat di depan ada laut, ya, di belakang orang Mesir mengejar. Secara manusia tidak ada jalan, tapi Tuhan buat jalan yang baru. Sudah ingat firman Tuhan itu? Secara manusia nggak mungkin ada jalan keluar. Bagaimana mau menyeberang laut yang begitu luas? Mundur juga nggak bisa, ada musuh. Yang tersisa cuma satu pilihannya, mati, kalah, binasa. Itu pilihannya cuma itu, so. Tidak ada alternatif pilihan lain, tidak ada. Tapi Tuhan yang disembah waktu itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Jalan yang baru yang tidak terpikirkan. Laut, airnya bisa terbelah. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, itulah jalan Tuhan, jalan yang baru. Siapa yang mengasihi Tuhan dikatakan apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul dalam hati, disediakan oleh Tuhan untuk setiap mereka yang mengasihi Dia. Itulah hal-hal yang baru, jalan yang baru, perkara yang ajaib Tuhan sediakan. Nah, mari tetap di dalam Tuhan, semakin beriman, semakin berharap, semakin lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita buat komitmen yang baru, ya, supaya kita boleh menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan layani mimbar kembali ke depan. Lewat satu pujian kita katakan, seperti palungan, layakkanlah diriku untuk menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan murah, biar hidupku berkenan kepadamu. Biarlah menjadi kerinduan setiap kita.
Sekarang dikatakan seperti wangunan. Walaupun tidak secara meriah seperti perayaan-perayaan di masa-masa yang lalu, tapi kami rindu benar-benar makna Natal, yaitu Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kami, mengubah kehidupan kami. Itu sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang suka melakukan dan memberikan hal-hal yang baru untuk setiap umat-umat Tuhan. Dimulai dari perjanjian yang baru, kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus ditumpahkan untuk pengampunan dosa kami. Satu kali darah Kristus ditumpahkan, tapi berlaku terus untuk seterusnya. Lalu kemudian kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, kami masuk dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kemudian dikatakan kami diberi hati yang baru, roh yang baru. Tidak lagi suka melakukan hal-hal yang jahat, tidak lagi condong kepada yang jahat, tapi kami punya hati yang taat, roh yang tunduk, lemah lembut, rindu untuk bersekutu dan mendekat dengan Tuhan. Kemudian kami diberi nyanyian yang baru. Kata-kata kami, perbuatan kami adalah kata-kata dan perbuatan yang membangun, yang menunjukkan iman percaya kami kepada Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan, berdampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Setelah itu Tuhan berikan kami kekuatan yang baru menjalani kehidupan di dunia ini yang dipenuhi dengan banyak hal, tantangan, masalah, kesulitan
yang memang harus kami hadapi. Meskipun kami sudah jadi umat Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji semua akan selalu mulus. Tidak pernah Engkau berjanji seperti itu. Namun Engkau berjanji untuk menyertai kami. Engkau berjanji untuk memberikan kekuatan yang baru pada setiap kami yang menanti-nantikan Tuhan. Karena itu ampuni kami Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin merasa kami sudah tidak kuat lagi, kami mulai putus asa, kami mulai kehilangan pengharapan, ini menunjukkan bahwa kami kurang menantikan Tuhan. Sehingga masalah itu menjadi sesuatu yang berat, sesuatu yang besar, sesuatu yang menghancurkan hidup kami. Namun Alkitab berjanji bahwa setiap masalah yang kami hadapi itu tidak melampaui kekuatan kami. Itu janjimu, karena Engkau memberikan kekuatan yang baru. Kami bisa menanggungnya di dalam Engkau, bersama Engkau. Kami pasti keluar sebagai pemenang. Kami percaya itu Tuhan, karena Engkau yang berjanji. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau sudah menang mengalahkan maut. Maka kami percaya umat-umat Tuhan yang percaya sungguh kepada Tuhan Yesus juga pasti mengalami kemenangan, bahkan dijadikan lebih dari pemenang. Itulah janji Tuhan. Dan yang terakhir puncaknya, saat kami meninggalkan dunia ini, maka kami akan diberi langit yang baru, bumi yang baru, yang di dalamnya berisi kebenaran, sukacita, damai sejahtera untuk selama-lamanya. Luar biasa Tuhan. Ternyata bahwa memang benar, hal-hal yang baru Tuhan nyatakan, Tuhan sediakan untuk setiap umat-umatnya. Karena itu biarlah menjelang kami akan mengakhiri tahun 2020, kami boleh mengevaluasi diri, introspeksi diri kami. Segala kegagalan, kelemahan kami, oh Tuhan, boleh menjadi satu hal yang mengingatkan kami, supaya di tahun 2021, tahun yang baru, kami boleh membuat sebuah komitmen yang baru. Kami boleh bangkit dan kami boleh kembali melangkah bersama dengan Tuhan, dengan iman percaya yang sungguh tertuju kepada Tuhan, sehingga kami boleh melihat perkara-perkara yang ajaib, hal-hal yang baru, jalan yang baru yang Tuhan sediakan, itu boleh terjadi dalam hidup kami. Keajaiban-Mu nyata atas kami. Secara akal mungkin tidak akan bisa terjadi, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan mengingatkan, Roh Kudus yang akan berkata-kata lebih lanjut, sehingga kami umat Tuhan yang hadir pada malam ini, kami boleh buat komitmen yang baru untuk lebih mengasihi Tuhan, lebih sungguh lagi percaya, mengandalkan Tuhan, dan berjalan dalam tuntunan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam ini semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Bahkan tambahkan kapasitas kami untuk kami boleh siap menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Sehingga dengan berkat yang Tuhan berikan lebih lagi, membawa kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Oke. Nah, satu pujian kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
tiada yang seperti Engkau Tuhan. Biarlah bukan hanya sekedar kami nyanyikan, tapi sungguh-sungguh boleh kami alami dalam hidup kami. Karena kami mau meletakkan iman percaya kami sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kami bukan hanya mendengar, bukan hanya melihat keajaiban Tuhan, tapi mengalami sungguh jalan keajaiban, jalan yang baru Tuhan sediakan, Tuhan kerjakan atas hidup kami. Di tahun yang baru nanti kami boleh melihat hal-hal yang lebih lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilik melawat setiap mereka. Untuk mereka-mereka yang sakit, Tuhan jamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami bersyukur malam ini Ibu Elsia boleh kembali datang bersama-sama di rumah Tuhan. Kami percaya kekuatan penghiburan surgawi Tuhan sudah limpahkan kepada Ibu Elsia dan keluarga. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda dan memakai hidup kami untuk boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Beri hikmat Tuhan, cengkram hati pikiran mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kota kami Surabaya biarlah senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Para tetangga, lingkungan sekitar gereja Tuhan, Tuhan berkati mereka sekalian. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Bahkan memberkati setiap jemaat Tuhan dalam iman rohani, dalam kehidupan keluarga rumah tangga, dalam pekerjaan, studi, dalam apapun yang mereka lakukan. Kalau mereka sungguh mengandalkan Tuhan, Engkau Allah berjanji diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami pulang, tiba di tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang terus membimbing, menuntun, menguatkan, meneguhkan langkah kehidupan setiap kita, itu terus menyertai kita sepanjang tahun 2020, sepanjang tahun 2021 ke depan, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan beserta setiap kami, Immanuel. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya menerima berkat Tuhan bersama dengan iman kita berkata amin. Selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan berkati, sampai ketemu nanti tahun baru tanggal 3 Januari.